Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini di minggu pertama di bulan Mei ini dengan bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Amin. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak alasan untuk kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu marilah kita memuji Tuhan, kita menyembah namanya yang kudus, kita mengangkat pujian, Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu saat ini, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu memegang janjinya. Maka marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan dalam bentuk khotbah interaktif. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kita boleh semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan menghadapi begitu banyak persoalan yang kita hadapi saat ini. Mari kita naikkan pujian, Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka.
pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, kini tiba saatnya bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami layak untuk duduk di sekitar firman-Mu, dan siap untuk menerima firman-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, kali ini format khotbah yang akan disampaikan agak sedikit berbeda. Pada hari ini kita ada perbincangan, ada tanya jawab. Saat ini sudah hadir bersama dengan saya
Abraham Pardede, silakan memperkenalkan diri. Shalom, nama saya Abraham. Saya dari GKRI Sekolah Minggu GKRI Diaspora Kopilas. Saya berumur 11 tahun. Ya, jadi penanya kita hari ini berumur 11 tahun, tapi pertanyaan-pertanyaannya tidak hanya untuk anak-anak 11 tahun saja, tapi untuk kita semua. Nah, silakan Abraham. Jadi pada hari ini kita tidak ada bacaan Alkitab khusus, tapi kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Abraham. Pertanyaan pertama bersangkutan dengan yang terjadi sekarang, yaitu coronavirus. Coronavirus diizinkan Tuhan untuk menyembuhkan bumi. Berarti yang menangani coronavirus adalah dokter. Berarti dokter adalah musuhnya Tuhan. Nah, jadi memang sekarang ada orang beranggapan bahwa virus corona ini adalah alat Tuhan untuk memulihkan keadaan di bumi, karena bumi sekarang sudah terlalu crowded, ya, terlalu kacau, terlalu secara lingkungan juga kita melihat polusi di mana-mana, dan dengan adanya corona kita melihat tingkat polusi di Jakarta turun, gitu ya, Abraham. Ya, jadi kalau tingkat polusinya turun berarti ini bumi seperti mengalami pemulihan. Jadi ibaratnya kalau buat manusia corona itu adalah virus, tapi kalau buat bumi corona itu adalah vaksin dan manusia yang jadi virusnya. Tapi apakah corona ini adalah alat Tuhan untuk memulihkan bumi? Itu dulu yang harus kita lihat. Yang pasti pertama kita harus melihat bahwa virus corona ini adalah satu bentuk teguran untuk manusia, ya. Terlepas ini apakah ini ulah dari manusia sendiri ataukah sengaja direkayasa sedemikian, ataukah ini terjadi secara natural, secara alami, para ahli yang berhak untuk menjawab itu, dan kita tidak masuk dalam wilayah itu. Tapi apapun yang terjadi di dunia ini pastilah itu seizin Tuhan, ya kan? Nah, kalau itu seizin Tuhan, maka kita harus belajar dari Alkitab bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Nah, Abraham bisa lihat di Yohanes pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Yohanes 9 Ayat 2 sampai ayat yang kelima. Coba dibaca. Muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Ya, Yohanes 9 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kalau mau lebih lengkapnya kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-41. Jadi nats ini bicara tentang orang yang buta sejak lahir. Nah, di kultur atau di budaya orang Yahudi pada zaman itu, orang kalau kena sakit itu berarti kena kutukan. Jadi murid-murid Yesus ketika melihat ada orang yang buta sejak lahir, mereka kemudian bertanya, siapa yang berdosa? Apakah orang buta ini ataukah orang tuanya? Itu pola pikir zaman perjanjian lama, ya. Kalau perjanjian lama itu ada yang namanya reward and punishment. Reward and punishment itu adalah kalau orang berbuat baik dia dapat reward, dapat hadiah, tapi kalau dia berbuat jahat dia dapat punishment, dia dapat hukuman. Itu model pemikiran di dalam perjanjian lama. Sekian lama orang Israel dibentuk dengan pola pikir seperti itu, sehingga ketika mereka melihat ada orang yang buta sejak lahir, pasti muncul pertanyaan, ini siapa yang salah? Ini siapa yang berdosa? Siapa yang kena kutuk? Ya kan? Namanya juga penyakit, dianggap sebagai kutukan. Nah, tapi kemudian jawaban Yesus di situ luar biasa, ayat yang ketiga. Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jadi karena pekerjaan Tuhan ternyata harus dinyatakan melalui orang itu. Jadi Yesus mengubah itu pertama pola pikir atau bahasa kerennya paradigma. Mengubah paradigma orang, mengubah pola pikir orang. Kita tidak lagi melihat pada model reward and punishment atau istilah lainnya pahala
dan kutukan dan hukuman atau berkat dan kutuk. Tapi yang kita lihat adalah apa sih maksud Tuhan dari semuanya ini. Nah, jadi dengan terjadinya corona di mana-mana, kita melihat sebetulnya Tuhan mau berbuat apa dengan dunia ini. Apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada dunia ini. Nah, seperti yang Abraham bilang tadi, dengan adanya corona, pertama bumi ini mengalami sedikit pemulihan. Orang mulai serius berpikir tentang lingkungan, orang mulai mengurung diri dan membiarkan dunia istirahat. Nah, sebetulnya kan konsep ini sudah ada di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu ada yang namanya tahun Sabat, tahun beristirahat, tahun di mana kita membiarkan bumi ini bertumbuh dengan sendirinya. Jadi tidak dikelola, tidak dieksploitasi oleh manusia. Nah, selama ini kan manusia sudah terlalu banyak mengeksploitasi bumi. Dengan adanya virus corona, maka kita beristirahat mengeksploitasi bumi dan membiarkan bumi bertumbuh sendiri. Kita mengurangi keluar sehingga polusi itu bisa dikurangi. Tapi sudah ada corona pun ternyata masih banyak saja kan yang bandel. Masih aja yang keras kepala. Jadi kita pun ditunjukkan bahwa ternyata manusia itu memang punya kecenderungan suka melawan, suka tidak taat pada aturan, dan bahkan kita boleh dibilang taat beragama, kita boleh dibilang sangat spiritual, sangat rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin menyembah Tuhan. Tapi kita kurang menghargai ciptaan Tuhan, yaitu bumi. Ya kan? Buang sampah pada tempatnya, kemudian memelihara dunia ini supaya dunia ini tetap terpelihara dengan baik. Itu kan kita cuek selama ini. Dengan adanya virus corona kita belajar bahwa oh iya, dunia ini sudah terlalu menderita dengan adanya manusia. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sebetulnya ada satu hal penting yang rusak dalam hidup manusia, yaitu relasi antar manusia. Ya, relasi itu hubungan antara manusia, antara Adam dan Hawa yang pertama yang terjadi kan. Relasi hubungan antar manusia rusak, maka hubungan manusia dengan Tuhan juga menjadi rusak. Ya, lalu hubungan manusia dengan ciptaan Tuhan juga menjadi rusak. Itu yang terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa. Nah, dan itulah yang menjadi sebetulnya penyebab dari berbagai persoalan selama ini. Coba kita lihat berapa banyak orang Indonesia yang kira-kira tunduk, patuh, taat pada anjuran pemerintah. Ternyata sedikit. Nah, itu kan berarti relasi, hubungan kita dengan pemimpin saja itu udah rusak. Kita udah gak menghargai pemimpin sebagai pemimpin. Nah, dengan adanya virus corona ini kita belajar untuk mau tunduk, taat, dengar-dengaran dengan pemimpin. Sama lah misalnya kalau saya naik pesawat dari Jakarta misalnya mau menuju ke Manado atau menuju ke Medan. Selama saya di pesawat itu, saya pasti akan tunduk pada aturan yang berlaku di pesawat. Dan aturan itu ditentukan oleh pilot dan seluruh awak kru pesawat. Dan saya harus dengar. Jadi kalau dibilang matiin handphone ya harus matiin. Kalau dibilang jangan merokok, jangan merokok. Kalau dibilang buka jendela ya buka jendela. Kalau kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, maka pesawat itu dapat terbang dengan lancar. Tapi kalau kita melawan aturan yang sudah ada ya penerbangan kita bisa terganggu. Misalnya komunikasi antara pesawat dengan darat bisa terganggu karena misalnya sinyal handphone dan macam-macam. Nah, dalam konteks negara juga begitu. Kalau misalnya kita udah nggak denger-dengeran dengan pilot kita, pemerintah kita, lalu kita menunjukkan saya kan orang beriman, saya kan orang yang rajin berdoa, maka saya tidak perlu tunduk kepada pemerintah. Alkitab saja mengajarkan kepada kita untuk tunduk kepada pemerintah. Nah ini, dengan adanya virus corona ini sebenarnya manusia belajar untuk memperbaiki kembali relasi-relasi yang rusak tadi. Hubungan-hubungan, termasuk hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Selama ini orang terlalu sibuk dengan bekerja kan. Berangkat pagi, ada malah jam 3 pagi udah berangkat. Pulangnya jam 11 malam. Bayangkan waktunya banyak di luar. Dan itu terjadi di banyak sekali keluarga. Nah, di saat corona terjadi, lalu kemudian ada himbauan stay at home. Semua ada di rumah. Nah, apa yang terjadi dalam keluarga-keluarga selama ini? Ternyata banyak
bapak-bapak yang kewalahan karena dia ternyata harus melihat istrinya bekerja di rumah, melihat anak-anaknya belajar, menemani mereka yang selama ini nggak dilakukan. Banyak orang tua, ibu-ibu yang juga mulai kewalahan karena harus melihat suaminya ada stay di rumah, menemani dia. Lalu anak-anak juga yang biasanya di sekolah sekarang ada di dalam rumah. Dan banyak juga anak-anak yang kewalahan karena biasanya bermain di sekolah sekarang ada ditemani orang tua. Tapi di situ kita diajarkan bahwa hubungan itu harus selalu mulai dari keluarga. Di saat itulah justru sang ayah dituntut untuk bagaimana menunjukkan perhatian yang real terhadap istri, terhadap anak-anak saat berada di rumah. Di saat itu juga istri dituntut untuk memperhatikan suami, memperhatikan anak-anak saat semua ada di rumah. Dan di saat juga itu juga anak-anak dituntut bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghargai orang tua saat semua ada di rumah, saat semuanya ngumpul. Nah, di awal-awal kan banyak yang terjadi konflik, banyak terjadi gesekan, tapi lambat laun semuanya bisa diatasi. Jadi kita belajar selama masa-masa pemulihan corona, dalam keluarga juga terjadi pemulihan. Dalam keluarga juga kita dilatih untuk berinteraksi, berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana suami menghargai istri, bagaimana istri menghargai suami, orang tua menghargai anak-anak, anak-anak hormat kepada orang tuanya. Jadi banyak sekali sebetulnya hal yang kita pelajari dari virus corona ini. Nah, pertanyaan dari Abraham tadi, kalau misalnya corona itu bertujuan baik dari Tuhan untuk bumi ini, untuk semua keluarga dan sebagainya, lalu dokter kemudian hadir untuk menyembuhkan virus corona, apakah dokter melawan kehendak Tuhan di sini? Tidak, karena di setiap bencana, di setiap musibah, Tuhan selalu menunjuk orang-orang tertentu untuk menyelesaikan semuanya itu. Jadi termasuk wabah-wabah virus corona ini mengajarkan manusia untuk menghargai tim medis, mengajarkan kita untuk menghargai para dokter. Karena pada saat sekarang mereka lah yang ada di barisan paling depan melawan corona ini. Karena corona menjadi bencana buat kita. Sambil kita belajar bahwa corona ini mengajarkan kita untuk menghargai lingkungan, menghargai keluarga, menghargai hubungan satu dengan yang lain. Kan sekarang banyak sekali orang yang sudah kangen pingin ke gereja, sudah kangen pingin datang di perkumpulan keluarga, kangen hadir dalam persekutuan. Setelah sekian lama dia social distancing, jaga jarak. Ya. Jadi dokter itu bukan berarti dia melawan kehendak Tuhan, tidak. Justru pada saat seperti inilah mereka yang diberi amanat oleh Tuhan untuk ada di garis depan menyelesaikan persoalan ini. Jadi mereka diberi karunia oleh Tuhan, karena ilmu itu juga kan karunia dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan kasih karunia pada para dokter, para medis untuk menyembuhkan orang dari sakit, ya itulah mereka harus mengerjakan itu sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi kalau misalnya Tuhan tujuannya untuk mengubah sikap manusia dan mengubah bumi menjadi lebih bagus, tidak harus menggunakan coronavirus atau bencana apapun, tinggal bilang saja langsung berubah Hatinya ya. Iya. Ya, bisa jadi ini adalah proses Tuhan untuk mengubah hati manusia melalui wabah, melalui bencana yang kita hadapi saat ini, melalui semua persoalan yang kita hadapi. Karena manusia itu belajar melalui proses kan. Manusia itu tidak bisa kalau saya seringkali berpikir andaikan saya seorang superhero yang bisa saya kendalikan hati semua manusia, maka semua manusia akan baik. Tapi apa kelebihannya manusia? Di kelebihan manusia itu kan dia punya kehendak bebas untuk memilih dan belajar dari peristiwa yang dia alami. Saya kasih contoh begini ke Abraham. Waktu Abraham kecil, Abraham tidak tahu kan api itu panas. Siapa yang memberitahu Abraham bahwa api itu panas? Orang tua. Tapi ada enggak rasa dalam diri Abraham pengen sentuh api itu? Pernah, tapi nggak mau coba sih. Coba. Tapi takut gitu. Nah, berarti dalam diri Abraham ajaran dari orang tua itu sudah melekat, dan Abraham sangat percaya dengan nasihat dari orang tua. Api itu panas, jangan disentuh. Nah, ada orang lain yang ketika dinasihati api itu panas, jangan disentuh, dia tetap penasaran. Gimana sih panas itu?
seberapa panas itu. Nah, airnya dia sentuh juga, baru kebakar tangannya. Nah, setelah dia terbakar, baru dia tahu bahwa api itu panas. Dan panasnya seperti itu, dampaknya seperti ini, menyebabkan luka dan sebagainya, luka bakar, dan sulit disembuhkan. Dari proses itu dia belajar. Jadi karakter orang itu beda-beda. Ada orang yang bisa ditegur, dia langsung berubah. Ada orang yang dia harus mengalami sendiri proses itu, baru dia sadar. Nah, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bagaimana menjalani proses yang memang menyakitkan buat banyak orang ini melalui virus corona ini. Supaya ya itu tadi tujuannya supaya hati kita berubah. Jadi cara Tuhan membuat hati kita berubah itu kan banyak. Bisa melalui cambuk. Ya, cambuk itu kan berarti harus dipukul. Kan orang tua yang baik kalau anaknya bandel harus ditegur. Kalau ditegur tidak mempan, baru kemudian dihukum. Dihukum juga tidak mempan, ya bisa saja orang tua pakai fisik gitu. Fisik secara fisik. Nah, hukuman fisik itu kenapa? Karena ada tahapan-tahapan di awal yang tak mempan. Nah, Tuhan itu berkuasa mengubah hati, tapi kalau dengan cara mengubah hati itu, kesadaran itu tidak tumbuh dari diri manusia. Artinya apa? Artinya Tuhan menghargai kita, ciptaan-ciptaannya manusia. Tuhan menghargai bahwa nanti manusia itu punya kedewasaan, akan tumbuh sendiri kesadaran itu. Kita flashback ke waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan pun mengetahui masa depan ya. Iya. Tapi mengapa Tuhan harus memberi pohon itu atau membiarkan Adam dan Hawa memakan buah itu? Nah, itu tadi yang saya bilang tadi, itu kan manusia itu punya kehendak bebas. Ya. Kehendak bebas itu akan berfungsi kalau dia diperhadapkan pada pilihan. Kalau tidak ada pilihan, tidak ada dong kehendak bebas. Ya, jadi justru Tuhan memang memberi kehendak bebas pada manusia, tapi sekaligus memberikan pilihan-pilihan yang ada. Kalau engkau tunduk kepada saya, maka engkau adalah baik. Tapi kalau engkau melawan saya, maka engkau jahat. Ya kan, seperti itu. Jadi dengan adanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah Taman Eden itu, manusia punya pilihan untuk melakukan atau tidak. Makanya konsep supaya engkau tidak memakan buah dari pohon ini itu dianggap sebagai hukum pertama yang berasal dari Tuhan. Kalau kita tunduk setia pada hukum Tuhan, maka kita menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita melanggar hukum Tuhan, maka kita menjadi jahat. Dan ternyata kecenderungan hatinya Adam dan Hawa pada waktu itu adalah memakan buah itu. Meskipun ada iblis di situ, ya, ada ular di situ yang menggoda Hawa, tapi kan godaan itu sebenarnya bisa kita lawan kalau kita memang punya kemampuan untuk tunduk dan taat. Nah, tapi seperti yang Abraham bilang, Tuhan kan bisa melihat masa depan. Jadi sekalipun manusia jatuh, sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan jalan untuk keluar dari dosa itu. Makanya hadirlah Yesus Kristus sebagai penebus dosa-dosa kita. Jadi selalu ada, ibaratnya kalau lagi perang, selalu ada rencana cadangan dari Tuhan. Kalau manusia ke kanan, Tuhan sudah siapkan di kanan akan ada apa. Kalau manusia ke kiri, Tuhan selalu siapkan. Selalu ada rancangan Tuhan lah untuk mengarahkan manusia supaya kembali kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Ya kan tadi, manusia kan punya kehendak bebas. Kalau dia tidak punya pilihan, maka kehendak bebas itu nggak ada artinya. Ya kan? Ya sama lah misalnya kayak di sekolah kita kalau dulu ada soal ujian yang pilihannya benar atau salah. Nah, kan ada pertanyaan yang sebetulnya kan guru sudah tahu bahwa jawaban itu salah. Tapi kenapa dia harus disampaikan kepada murid-murid? Ya karena dia harus menguji murid-muridnya. Dia harus tes murid-muridnya bisa tidak mengevaluasi capaian belajar murid-muridnya. Itu doang sih. Udah. Terima kasih Abraham untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Salam untuk Papa dan Mama. Terima kasih sudah hadir bersama dalam diskusi pada hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tuhan berkati.
Sebagai respon kita atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan di minggu yang pertama ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Sambil kita mengangkat pujian, walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Kini tiba saatnya kita untuk berdoa, mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau taburkan kepada kami, dan juga kesempatan bagi kami untuk bisa memberikan persembahan kami, persepuluhan kami. Biarlah ya Tuhan semuanya itu boleh Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan pada kesempatan ini kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk semua bangsa di muka bumi ini yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi virus corona.
Biarlah Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin dimanapun mereka berada dan semua pengambil kebijakan, agar setiap kebijakan yang diambil itu boleh menolong bangsa dan negara kami, bahkan semua bangsa untuk keluar dari persoalan virus corona ini. Kami berdoa Tuhan untuk para medis, untuk tim dokter. Biarlah Tuhan juga memberi mereka kesehatan dan kekuatan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan untuk semua jemaat kami, semua yang mengikuti ibadah online ini. Biarlah ya Tuhan, mereka pun boleh diberi kekuatan kesehatan yang berasal daripada Engkau, hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, di dalam mereka menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Terutama ya Tuhan, mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan, mereka yang usahanya terganggu oleh karena wabah virus corona ini. Tuhan, beri mereka hikmat ya Tuhan, beri mereka solusi, beri mereka jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi saat ini. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat kami yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumahnya masing-masing maupun di rumah sakit. Tuhan tolong pulihkan kesehatan mereka ya Bapa, agar mereka boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka. Terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh menerima hasil ujian mereka, yang boleh menyelesaikan tahap demi tahap pendidikan mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau beri mereka kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, bahkan pengetahuan, agar mereka dapat melanjutkan tahap pendidikan mereka selanjutnya dengan pertolongan yang berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala abad, di seluruh muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat Tuhan milik Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Tuhan kita, dan kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.